produk jeruju dengan kesinambungan tanaman jeruju di alam, itu kita harus kembali lagi ke latar belakang mahasiswa-mahasiswa atau taruna ini mengolah jeruju. Bahwasanya kelompok mahasiswa ini mengolah jeruju untuk memberdayakan masyarakat. 10% keuntungan kami kita kembalikan ke masyarakat melalui kelompok usaha, kelompok reboisasi untuk kembali menanam jeruju. Itu adalah hubungan timbal balik antara pendidikan dari kami adalah kewirausahaan produk jeruju tadi kembali lagi ke masyarakat tentunya. Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan tanaman yang satu ini. Hidup di air payau dan air laut, dan tentunya banyak ditemui di pesisir Indonesia. Ya, mangrove merupakan tanaman yang bermanfaat bagi sistem ekologi perairan pantai. Areal mangrove berfungsi sebagai penahan abrasi. Selain itu juga berfungsi sebagai nursery ground bagi berbagai jenis ikan dan kepiting saat mereka masih berukuran kecil. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tanaman mangrove tidak hanya berfungsi sebagai pelindung bagi sistem ekologi saja, tetapi juga bisa berfungsi sebagai bahan olahan pangan. Salah satu jenis tanaman mangrove yang dapat diolah menjadi bahan makanan adalah mangrove jeruju, atau bahasa ilmiahnya Acanthus illicifolius. Jeruju merupakan salah satu hasil bumi dari Pangandaran. Itulah kenapa kita, Program Studi Pengolahan Hasil Laut, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, ingin memanfaatkannya dengan menjadikan jeruju tersebut sebagai bahan baku olahan pangan. Jeruju yang kami petik, yang kami ambil, dan yang kami jadikan bahan baku olahan pangan di sini memiliki nama Latin Acanthus illicifolius. Acanthus illicifolius memiliki dan mengandung berbagai macam komponen flavonoid, fenolik, asam amino yang secara umum memiliki manfaat di beberapa hal kesehatan. Olahan mangrove dari jeruju berawal dari kegiatan kewirausahaan taruna. Jadi ide mengenai olahan mangrove ini memang asli berasal dari taruna. Tugas kami sebagai seorang dosen, sebagai seorang pengajar adalah membimbing mereka untuk menciptakan produk inovatif. Mengapa memilih mangrove sebagai bahan olahan pangan? Adalah Arini, salah satu taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, memiliki ide untuk memanfaatkan mangrove jeruju menjadi olahan makanan bernilai ekonomis, kaya akan kandungan gizi, yang diberi nama Jeruju Mangrove Chips. Perkenalkan, nama saya Arini Puspitasari, salah satu taruni dari kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Untuk kegiatan di kampus, biasanya pagi hari ada kegiatan pagi, lari-lari pagi, nanti makan pagi, dan dilanjut dengan perkuliahan. Setelah selesai perkuliahan, biasanya ada kegiatan sore, ada yang olahraga, ada yang main sepak bola, ada bola voli, dan lain-lain. Untuk produk mangrove ini yaitu berbahan baku dari jeruju, di mana di kampus Politeknik ini jeruju itu cukup melimpah tanamannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Jadi saya berinovasi untuk memanfaatkan jeruju tersebut dijadikan produk yang lebih bermanfaat. Keunggulannya itu karena daun jeruju ini memiliki kandungan flavonoid dan juga asam amino. Selain itu bisa dijadikan obat herbal seperti obat rematik, diare, kemudian ada radang tenggorokan, dan lain-lain. Tak perlu khawatir, vegetasi jeruju melimpah dan tumbuh tersebar di pesisir Pangandaran. Begitupun di kawasan Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Dalam kesehariannya, selain aktivitas belajar di kelas,
Para taruna dan taruni di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran juga dituntut untuk membangun jiwa kewirausahaan. Berawal dari kompetisi kewirausahaan yang diadakan Politeknik, para taruna dan taruni mulai mengembangkan ide dan kreativitas untuk membuat dan mengembangkan bisnis. Lomba untuk kegiatan kewirausahaan ini biasanya yang pertama itu dilombakan di tingkat kampus terlebih dahulu tiap program studi. Kemudian nanti yang menang akan lanjut ke tingkat nasional. Untuk programnya itu dilaksanakan setiap tahun jadi diikut sertakan. Jadi semua tahun-tahun itu ikut serta dan pesertanya itu berupa kelompok dari tiap prodinya itu. Adapun bahan-bahan untuk pembuatan keripik jeruju. Bahan-bahannya ada tepung terigu, tepung tapioka, ada santan, ada telur, ada margarin, ada penambahan udang rebon. Itu untuk menambah kandungan protein pada produk tersebut. Kemudian penambahan daun jeruk. Ada bumbu-bumbunya yaitu bawang merah, bawang putih, garam, dan juga merica. Alur prosesnya yang pertama itu daun jeruju dibuang bagian durinya karena itu akan membahayakan pada produk jika ditambahkan pada proses pengolahannya. Setelah itu daunnya dicuci hingga bersih menggunakan air yang mengalir. Setelah itu direbus. Perebusannya juga menunggu hingga airnya mendidih terlebih dahulu, kemudian daunnya dimasukkan. Perebusannya bisa dilakukan selama 15 menit sampai 30 menit. Kemudian ditiriskan. Setelah itu udang rebonnya dilakukan penyangkaian. Setelah disangkai kemudian diiris tipis. Kemudian daun jeruknya juga diiris-iris tipis untuk dicampurkan ke adonan nanti. Proses pengadonannya yang pertama itu mencampurkan bahan-bahan yang kering terlebih dahulu seperti tepung terigu, tapioka, santan, bumbu garam, merica, dan ada tepung baso, kemudian daun jeruk, udang rebon, dicampur terlebih dahulu hingga homogen, kemudian ditambahkan bahan-bahan seperti telur, margarin, kemudian ditambahkan dengan air, diadon hingga menjadi adonan yang kalis. Nah, setelah itu dilakukan pencetakan. Setelah pencetakan dilakukan penggorengan. Proses penggorengannya juga harus yang diperhatikan adalah lama penggorengan dan juga minyaknya karena ditambahkan dengan udang rebon jadi warna dari minyak tersebut berubah menjadi warna yang lebih gelap. Jika warna minyak gelap itu harus diganti dengan minyak yang baru karena akan mempengaruhi warna dari produk keripik jerujunya. Setelah digoreng, produk ditiriskan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengemasan. Satu kemasan itu berisi sebanyak 100 gram dengan ada 3 rasa. Yang pertama ada rasa original, ada rasa keju, dan juga ada rasa yang pedas. Jadilah kalau sudah dikemas itu menjadi produk keripik jeruju yang siap untuk dipasarkan. Daun mangrove bukan hanya satu-satunya bagian dari tanaman mangrove yang dapat dimanfaatkan sebagai olahan makanan. Buah mangrove pun juga bisa dimanfaatkan oleh para taruna dan taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran untuk dijadikan berbagai olahan camilan, termasuk camilan manis berupa coklat yang diberi nama Evalin Chocolate. Evalin merupakan hasil fortifikasi coklat dengan tepung mangrove yang menghasilkan produk coklat memiliki nilai lebih dengan mengandung antioksidan yang tinggi yang dapat menangkal radikal bebas yang baik untuk kesehatan. Bahan dasar dari isian Evalin coklat ini yaitu dari buah mangrove atau propagul. Rasanya itu sangat manis dan dalemannya itu ada crunchy-crunchy-nya dari itu si Coco Crunch-nya tersebut. Evalin dan jeruju memiliki bahan dasar
yang berasal dari Pangandaran. Produk dengan bahan dasar tumbuhan pesisir. Akan tetapi terdapat perbedaan di tumbuhannya. Yang pertama itu yang jeruju, produk jeruju itu memiliki bahan dasar jerujunya, daunnya. Kalau yang evalin itu propagulnya, propagul jerujunya. Untuk produk evalin kita sedang melakukan penjajakan dengan beberapa industri karena produk evalin ini membutuhkan rantai dingin. Nah, sehingga produknya memiliki keistimewaan dalam artian produk evalin ini harus terjaga kondisinya baik sampai dengan konsumen terakhir. Karena mangrove ini banyak di sekitar Pangandaran, yaitu yang berada di Nusa Wiru. Manfaatnya yaitu memiliki antioksidan yang tinggi dan baik untuk kesehatan. Apa sih itu bahan-bahannya? Yang pertama ada dark coklat, yang kedua ada coklat putih, yang ketiga untuk isiannya ada tepung mangrove, yang keempat ada Coco Crunch. Kemudian proses dari pengolahan coklat mangrove ini diantaranya yaitu pertama, dark coklat dan coklat putih dipotong kecil-kecil lalu dimasukkan ke dalam wadah khusus untuk melelehkan coklat. Setelah itu lelehkan coklat hingga mencair. Setelah mencair, coklat itu dicetak menggunakan cetakan khusus dengan menggunakan sendok sedikit demi sedikit. Berikutnya cetak dengan menggunakan sendok dari coklat putih untuk lapisan bawahnya. Kemudian masukkan ke dalam freezer selama 2 menit. Kemudian setelah didiamkan selama 2 menit, ambil coklat tersebut ke dalam meja produksi untuk segera dimasukkan isiannya. Isian tersebut yaitu dari campuran tepung mangrove dan bubuk dari Coco Crunch. Lalu dicampurkan dengan coklat, lelehan coklat tersebut. Setelah dimasukkan dengan isiannya, lalu dilapisi lagi dengan dark coklat tersebut. Kemudian masukkan lagi ke dalam freezer selama 5 menit. Setelah menunggu selama 5 menit, ambil lagi coklat, kemudian dimasukkan ke dalam baki untuk dilepaskan dari si cetakan tersebut. Proses packagingnya yaitu lapisi coklat dengan plastik wrap, kemudian masukkan ke dalam kotak coklat khusus untuk packaging coklat evalin. Keberhasilan usaha dan kerja keras dalam menghasilkan inovasi ini hingga menjadi juara pertama di kompetisi kewirausahaan, tentunya para taruna dan taruni ini tidak luput dari peran seorang dosen pembimbing. Bapak Satria, sebagai Ketua Program Studi Pengolahan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, tidak hentinya dan selalu membimbing dan memberi semangat anak-anak muda berprestasi ini. Taruna sebagai seorang mahasiswa, tentunya mereka memiliki tekad, memiliki rasa ingin tahu. Ada berbagai macam tantangan, masalah, tapi atas peran Bapak Ibu dosen, masalah-masalah tersebut dapat teratasi. Dosen sebagai seorang pendamping memiliki peran mengarahkan para taruna dalam hal yang pertama teknis pengolahannya, yang kedua pemasarannya. Pendampingan dari dosen sendiri kepada kami khususnya yang mengolah itu sejauh ini mereka mendampingi kami dari awal sehingga bisa menciptakan resep itu dan menjadi produk yang sangat unggul sehingga bisa ikut serta dalam lomba dan bisa memenangkan di tingkat nasional juga. Yang pertama
kita harus melakukan uji awal. Beberapa hal yang harus kita lakukan di dalam TEFA, Teaching Factory, di laboratorium untuk menemukan formula yang pas dalam pembuatan produk yang berbahan dasar dari mangrove tersebut. Yang kedua, tantangannya adalah menemukan industri yang bersedia bekerja sama dengan kita untuk mendapatkan atau untuk dapat kita memproduksi mangrove secara kontinu. Rekan dosen juga membantu dalam proses pemasakannya, karena produk ini juga udah bekerja sama dengan hotel yang ada di Pangandaran dan ada toko berupa Poltek Mart. Selain produk olahan berbahan dasar mangrove, taruna-taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran juga membuat produk olahan berbahan dasar ikan yang diberi nama Rainbow Fish Stick. Rainbow Fish Stick adalah stik warna-warni yang berbahan dasar daging olahan dari ikan. Biasanya berkolaborasi dengan olahan ikan dan dengan sayuran. Keunikan Rainbow Fish Stick ada beberapa. Yang pertama, menggunakan pewarna bahan alami, yaitu warna ungu terbuat dari ubi ungu. Yang kedua ada merah, yaitu buah bit. Yang ketiga ada warna hijau dari daun katuk. Dan keunikan lainnya, Rainbow Fish Stick memiliki protein dan vitamin yang tinggi sehingga baik untuk kesehatan. Untuk yang ketiga, kemasannya sangat menarik juga untuk diperjualbelikan. Kemudian yang selanjutnya ada juga harganya murah dan ekonomis, terjangkau bagi seluruh masyarakat juga. Dan untuk yang terakhir, produknya juga tahan lama sehingga tidak mudah tengik atau alot. Ikan yang digunakan yaitu ikan barakuda. Kenapa menggunakan ikan barakuda? Karena ikannya daging putih dan memiliki serat yang tebal sehingga saat pengadonan tidak susah untuk pengadonannya, sehingga cepat untuk kalis. Saya dan rekan-rekan saya sangat bangga bisa membuat produk Rainbow Fish Stick karena dari pertama kita itu trial 1 bulan sampai akhirnya kita bisa mendapatkan resep yang sekarang ini yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Rainbow Fish Stick itu berawal dari latar belakang taruna di Poltek KP Pangandaran untuk meningkatkan konsumsi ikan per kapita di Indonesia. Dengan Rainbow Fish Stick, ikan-ikan rucah, ikan-ikan yang bernilai ekonomis rendah tapi masih memiliki nilai nutrisi yang tinggi, itu diolah menjadi produk yang inovatif, produk yang menarik, sehingga mampu diterima oleh masyarakat dengan harga jual yang relatif lebih murah dari produk-produk sejenisnya. Nah, sehingga konsumsi ikan per kapita melalui program produk-produk inovatif ini dapat tercapai. Justru setelah itu, aktivitas anak-anak muda ini berlipat ganda. Dengan penuh semangat, mereka terus berupaya untuk mengembangkan produk olahan mangrove agar dapat dikenal melalui kerjasama dengan UMKM masyarakat setempat, hotel di daerah Pangandaran, dan tentunya Poltek Mart yang dikelola langsung oleh Unit Kewirausahaan dan Koperasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Tidak hanya sebagai sarana pendidikan, Poltek Mart juga berfungsi sebagai lembaga hilirisasi produk dalam bentuk usaha dan pemberdayaan kerjasama dengan UMKM. Dengan begitu, Poltek Mart menjadi sebuah wadah untuk sarana pendidikan, hilirisasi produk dalam bentuk usaha, dan pemberdayaan kerjasama dengan UMKM. Di Politeknik KP Pangandaran ini memang kita punya unit kewirausahaan, ya, juga punya unit TEFA, Teaching Factory, dan memang kita harapkan kita bentuk dari semester awal sampai semester akhir mereka membangun
atau membuat ide bisnis tentang perikanan, terutama di bidang pengolahan. Kita juga ada bidang budidayanya, ada bidang kelautannya. Ya. Dari pengolahan ini ada 3 unggulan yang kita punya ya. Yang pertama adalah jeruju atau keripik mangrove itu, yang kedua Evelyn, coklat dari mangrove, dan yang ketiga adalah rainbow fish stick, ya, stick yang terbuat dari ikan. Keunggulan ekonomis dari 3 produk ini semuanya terbuat ya, yang terutama dari Evelyn, yang coklat ya, coklat itu terbuat juga dari mangrove, bahan bakunya juga banyak tersedia di Pangandaran. Yang kedua jeruju, keripik mangrove itu juga bahan bakunya juga banyak tersedia di Pangandaran. Dan produk rainbow fish stick ini banyak stick-stick, biasanya stick dari keju atau apa ya, kita buat dari stick dari ikan ya. Kita kasih nama rainbow karena nanti berwarna-warni dari sticknya itu, sehingga Taruna itu menciptakan supaya laku di pasar dan mereka juga nanti bisa mengusaha, setelah lulus dia bisa mengusahakannya. Untuk mengembangkan bisnis kewirausahaan Taruna pada bidang-bidang pengolahan ini, terutama dari 3 produk tadi, kita sudah bekerja sama dengan PHRI, ya, Persatuan Hotel di Pangandaran. Jadi kita bekerjasama, artinya nanti di hotel itu produk kita masuk di kamar dan sudah termasuk harga kamar, ya. Itu jadi kita sudah berapa hotel ada di Pangandaran sudah menyediakan produk-produk kita. Jika kita berbicara mengenai hubungan produk jeruju dengan kesinambungan tanaman jeruju di alam, itu kita harus kembali lagi ke latar belakang mahasiswa-mahasiswa atau taruna ini mengolah jeruju. Bahwasanya kelompok mahasiswa ini mengolah jeruju untuk memberdayakan masyarakat. Nah, kampanye kami pada produk jeruju ini 10% keuntungan kami kita kembalikan ke masyarakat melalui kelompok usaha, kelompok reboisasi untuk kembali menanam jeruju. Itu adalah hubungan timbal balik antara pendidikan yang dari kami adalah kewirausahaan produk jeruju tadi kembali lagi ke masyarakat tentunya. Tentunya sangat bangga bisa mengolah produk keripik jeruju ini karena produk ini sangat memiliki manfaat yang besar tentunya untuk bagi kesehatan juga. Tanaman yang seperti jeruju ataupun nipah bisa dimanfaatkan menjadi sebuah jelly gitu karena di sini pemanfaatannya masih kurang. Jadi kami sebagai taruna-taruni ingin berinovasi membuat produk yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai tambah yang baik. Harapan ke depannya yang tentunya semakin berkembang, tidak hanya bekerjasama dengan hotel yang ada di Pangandaran ataupun toko Poltek Mart ini, tentunya ingin memasarkan di minimarket yang khususnya di Pangandaran dan umumnya itu ingin ke luar Pulau Jawa seperti itu. Jadi saya ingin memanfaatkan di sekitaran Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran ini, memanfaatkan yang ada di sekitarnya untuk pembuatan coklat tersebut. Ingin mengembangkan coklat Evelyn ini untuk dipasarkan secara luas lagi gitu, atau enggak diproduksi bersama rekan-rekan kayak berwirausaha bareng, agar bisa dikenal oleh masyarakat lebih luas dan bisa disimpan di pusat oleh-oleh di sekitaran Pangandaran. Harapan saya dengan rainbow fish stick yaitu bisa mencapai ke pusat oleh-oleh, bisa ke penjualan online yang sangat lancar, terus bisa masuk ke Indomaret dan Alfamaret yang ada di seluruh Indonesia. Kami ke depan dari Politeknik Pangandaran sesuai dengan target dari Kementerian Kelautan Perikanan bahwasanya kita harus menciptakan kampung-kampung perikanan ya. Jadi dengan Taruna membuat produk ini nanti diharapkan bisa menggandeng masyarakat memproduksi, kita istilahnya hanya mengemas, packing,
ya kita pasarkan, apalagi kita tadi ada rencana ada tabletop di se-Jawa Barat ya. Ada 21 investor akan ikut di situ memasarkan produk kita, sehingga nanti diharapkan tercipta kampung-kampung perikanan yang membuat olahan ikan, terutama 3 produk tadi ya, sehingga nanti Taruna tercapai keinginannya, Poltek juga, dan terutama target dari kementerian tadi membuat kampung-kampung perikanan di Pangandaran. Tentunya sebagai sebuah pendidikan tinggi, yang pertama dan yang paling utama adalah memberdayakan masyarakat. Ada beberapa keuntungan yang didapat masyarakat dari program kewirausahaan taruna-taruna di Poltek KP Pangandaran. Yang pertama, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa usaha kami keuntungannya 10% dari jeruju tadi kita kembalikan lagi ke organisasi lingkungan di Pangandaran untuk melakukan penanaman kembali jeruju. Yang kedua, kami memberdayakan UMKM. Ada hubungan timbal balik, ada simbiosis mutualisme di sini yang akhirnya memberikan keuntungan di kedua belah pihak. Kami sebagai pendidik mampu menghasilkan taruna yang berjiwa kewirausahaan, dan bagi masyarakat mendapatkan keuntungan keberlanjutan tanaman mangrove dan berkembangnya UMKM di Pangandaran. Peluang berwirausaha terbuka lebar di Nusantara Indonesia sebagai negara dengan berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah. Dengan ide, kreativitas, pengolahan kelimpahan sumber daya alam, dan keberanian untuk mewujudkannya, siapapun bisa menjadi wirausahawan sukses. Seperti para taruna-taruni Politeknik Lautan dan Perikanan Pangandaran ini, yang mempunyai banyak ide dan angan-angan, serta harapan untuk terus mengembangkan produk-produk hasil inovasi mereka.